Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala sehingga kita masih berada di atas ketaatan dan menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala yang diantaranya adalah salat subuh secara berjamaah. Maka nikmat yang besar ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Apalagi setelah itu kita lanjutkan dengan majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, pujian dan sanjungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibahas padanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya kita saling mengingatkan, di dalamnya kita saling belajar, yastafid wa yufid, yani yastafid ba'duna ba'da. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat majelis ilmu. Yang sebagian para ulama mereka mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu amalan yang tidak ada bandingannya bagi orang yang benar niatnya. Maka kita berada di atas amalan yang tidak ada bandingannya, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, talabul ilmi. Maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas anugerah nikmat ini.
Yang dengan kita terus bersyukur atas nikmat ini, mudah-mudahan nikmat ini akan terus langgeng, ya, ada pada kita sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan tema ketika lisan tak lagi berucap. Yakni yang mungkin dimaukan di sini adalah tentang kewajiban kita menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan ukhuwah, ya, persaudaraan, perdamaian, ketenteraman, menjaga lisan kita dari terjatuh ke dalam ucapan-ucapan yang dilarang, diharamkan, dan bahkan ucapan yang dimakruhkan. Dan ini wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan dan menjaga lisannya. Seorang mukmin hendaknya dia berusaha untuk as-samt, diam, ya, tidak berbicara, tidak berkata-kata kecuali kebaikan, ya. Qiraatul Quran, zikrullah, ya, membahas ilmu, nasihat, dan seterusnya dari kata-kata yang baik. Selain itu, maka hendaklah seorang mukmin berusaha untuk diam dan menjaga lisannya. Itu akan lebih selamat bagi dirinya dan bagi orang lain, bahkan bagi ukhuwah persatuan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lisan kita adalah salah satu nikmat yang agung, nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan lisan seorang mukmin bisa berbicara, bisa mengungkapkan isi hati, ya, bisa mengutarakan apa yang diinginkan, bisa berdialog dengan orang lain. Dengan lisan seorang mukmin bisa memanen pahala-pahala dengan qiraatul Quran, zikrullah, memberi nasihat, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa lisan nikmat yang sangat besar. Bersyukurlah orang yang Allah berikan nikmat lisan. Harus banyak bersyukur. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita tidak punya lisan, tidak bisa berbicara. Ya. Maka ketika nikmat tersebut ada pada kita, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan bukti seseorang mensyukuri nikmat lisan tersebut adalah dengan menggunakan lisan tersebut fi ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lisannya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena seorang
hamba akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawabannya tentang lisannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahuinya. Kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan asal mengikuti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, termasuk lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika seorang mukmin menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh lisan, apa yang diucapkan oleh lisan ini akan dimintai pertanggungjawabannya, maka kalau dia berakal dan menggunakan akal sehatnya, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Wala yatakallam illa bil khair. Dan dia tidak berbicara kecuali sesuatu yang merupakan kebaikan. Karena berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi kalau sampai ucapannya menyebabkan kekacauan, menyebabkan perpecahan, dan seterusnya, maka lebih berat lagi pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun yang kita ucapkan kecuali dicatat, ditulis. Ada malaikat yang mengawasinya. Ayat yang kalian hafal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasinya, mencatatnya. Sehingga nanti seorang mukmin di hari kiamat tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar. Ada catatannya, ada buktinya. Maka kalau demikian keberadaannya, seorang mukmin dia akan sangat berhati-hati dalam berbicara. Maka yang wajib bagi kita adalah menjaga gerakan lisan kita. Tidak berbicara kecuali kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, yakni pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang memerintahkan orang lain untuk bersedekah atau
memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan atau melakukan perdamaian di antara manusia, mendamaikan manusia yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukan itu karena mengharap keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah kelak akan memberikan kepadanya pahala yang agung. Selain ucapan-ucapan kebaikan, ya, maka tidak ada kebaikan padanya, ya. La khairu fiha. Ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak, ya, memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan kita, tidak berbicara kecuali kebaikan. Hadis yang insya Allah kalian sudah menghafalnya, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, falyasmut, hendaklah dia diam. Di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan, ya, keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan masalah ucapan, ya, dan diam. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia meyakini di sana nanti ucapan-ucapan akan dimintai pertanggungjawabannya. Di hari kiamat nanti semua perkataan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya akan mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa, dia diam. Dan diamnya orang yang seperti ini adalah keselamatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Kata beliau, wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa ma tashakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Kata beliau, hadis ini jelas menunjukkan bahwa seyogianya seseorang itu dia tidak berbicara kecuali kalau pembicaraan itu adalah khaira, kebaikan. Wa hadzal hadits sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Hadis ini menunjukkan bahwa seyogianya seseorang itu tidak berbicara kecuali kalau pembicaraan itu jelas merupakan kebaikan. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu. Ucapan yang mengandung kebaikan yaitu ucapan yang nampak kemaslahatannya. Ini kalau diucapkan ada maslahatnya. Inilah yang diucapkan. Ucapan yang ada maslahatnya. Wa ma tashakka fi dhuhuril maslahah, ketika dia ragu, ini bagus enggak ya?
ini ada maslahatnya atau enggak ya? Kalau saya bilang begini, kalau saya ngomong begitu, ada maslahatnya enggak ya? Kalau ragu, ada maslahat atau tidak? Fala yatakallam. Kata Al-Imam Nawawi, jangan dia berbicara. Kalau ragu. Apalagi kalau jelas, kalamnya, ucapannya, mengandung kejelekan, keburukan. Apalagi kalau jelas ucapannya, perkataannya menyebabkan perpecahan. Nah, ragu saja ini maslahat atau tidak maslahat ya. Fala yatakallam, kata Imam Nawawi, jangan bicara, diem. Ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan betapa pentingnya seorang mukmin untuk dia menjaga lisannya, tidak berbicara kecuali kebaikan. Yang demikian karena ketika berbicara dengan selain kebaikan, maka lisannya akan membawa keburukan, bahkan malapetaka, waliyadzubillah. Lisan yang tidak dijaga sangat berbahaya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana supaya selamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'ka baituk wabki 'ala khati'atik." Jaga olehmu lisanmu, wal yas'ka baituk, dan hendaknya rumahmu membuatmu lapang. Wabki 'ala khati'atik, dan menangislah karena dosa-dosamu. Ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya seseorang selamat, ya, pertama menjaga lisannya, tidak berkata kecuali kebaikan. Yang kedua, rumahnya membuat dia lapang, ya, sehingga dia pun bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga, dia menangisi dosa-dosanya. Ini bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai macam dosa, ya. Tidak terus-menerus, ya, di atas dosa tersebut. Ya. Hadzan najah. Ya. Inilah keselamatan. Demikian juga dalam hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal tentang pintu-pintu kebaikan, beliau menyebutkan sholat, ya, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, sedekah, qiyamul lail, jihad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih." Ya. Maukah aku beritahukan kepadamu, ya, pengendali atau penguat semua amalan-amalan itu, ya, yang bisa menjaga semua amalan-amalan itu, sholatnya, puasanya, ya, sedekahnya, dan seterusnya. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah."
Fa'akhadha bilisanihi faqala kuffa 'alaika hadza. Maka beliau pun memegang lisannya. Kemudian beliau mengatakan, jaga ini olehmu. Jaga lisan. Kalau mau amalan-amalan tadi, sholat, puasa, haji, dan seterusnya, itu aman, tidak berkurang, tidak hilang pahalanya, maka dikaitkan dengan menjaga lisan. Kuffa 'alaika hadza. Jaga lisanmu. Nah, maka sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena sebab ucapan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakilatka ummuk ya Mu'adz." Alangkah sedihnya ibumu wahai Mu'adz kehilanganmu. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia terjerumus, terjatuh ke dalam neraka dengan wajah tersungkur, kecuali karena sebab hasil panenan lisan-lisan mereka. Ini karena sebab kata-kata, ucapan-ucapan lisan mereka. Karena sebab lisannya, walaupun dia sudah mengamalkan sholat, puasa, haji dan seterusnya, tapi ternyata dia terjatuh ke dalam neraka untuk diazab, disiksa karena sebab lisannya. Tidakkah kita ingat hadis tentang orang yang bangkrut? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kami itu orang yang sudah nggak punya dirham, nggak punya barang, nggak punya harta. Ini habis sudah hartanya, bangkrut. Antum pahamlah makna bangkrut ya. Nah, yang tadinya punya banyak, kemudian apa? Habis. Bangkrut, rugi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, menjelaskan tentang siapakah yang bangkrut yang sesungguhnya. Kata beliau, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang pada hari kiamat nanti dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi dia juga membawa dosa. Dia mencela si fulan. Dia menuduh si fulan. Perhatikan, yang pertama kali beliau sebut dosanya di sini adalah dosa lisan. Syatama hadza. Dia mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, dan dia menuduh si fulan. Dengan tuduhan yang tidak benar.
Wa akala mal hadza, dan dia pun memakan harta orang lain. Ya. Wa safaka dama hadza, dan dia pun menumpahkan darah orang ini. Ya. Pembunuhan. Ya, pembunuhan, pencurian, ya. Wa daraba hadza, dan dia pun memukul orang itu. Ya. Dosa lisan, ya, dosa memakan harta orang lain, ya. Dosa membunuh, dosa memukul, menyakiti orang lain, ya. Dosa-dosa ini, ya, kemudian akan dibayar oleh pelakunya dengan pahala-pahalanya. Maka orang yang dizolimi ini, yang dicela, yang dituduh, yang diambil hartanya tadi, yang dibunuh tadi, yang dipukul tadi, ya, maka diberi kebaikan-kebaikan, dari orang yang telah menzoliminya. Kebaikan-kebaikan pelaku kezoliman tadi diberikan kepada orang yang dizolimi, ya. Yang ini diberi, yang itu diberi, yang sudah dicela, yang sudah dituduh, yang sudah dibunuh, yang sudah dipukul, ya, bagi-bagi sudah. Ya. Kalau seandainya pahalanya sudah habis, tidak cukup untuk membayar berbagai macam kezoliman-kezoliman yang dia lakukan ketika di dunia, ya, maka dosa-dosa orang yang dizolimi akan ditimpakan kepada dia, ya, pada si pelaku kezoliman tersebut, ya. Faturihat alai thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, ya. Perhatikan, awalnya membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, tetapi pahala-pahala ini tidak terjaga. Amalan-amalan ini tidak terjaga dengan baik. Dirusak oleh lisannya, tangannya, dengan memukul orang, membunuh orang, mengambil harta orang, ya, mencela orang lisannya, ya, menggibahi orang lisannya, ya. Sehingga habis pahala-pahala tadi. Bahkan tidak cukup untuk membayar kezalimannya. Nah, al-aqil, orang yang berakal, ya, dia akan benar-benar berhati-hati menjaga lisannya. Jangan sampai seperti ini, ya, menjadi orang yang muflis di hari kiamat nanti, ya. Nah, sekarang pede, ya, sudah banyak sedekah saya, pahala sholat saya sholat jamaah terus di masjid, ya. Saya dari pagi sampai pagi lagi di pondok, ya, baca Quran, zikir, ini itu, belajar, ya. Nah, percaya diri dengan banyaknya pahala, ya. Saya udah puluhan tahun di pondok, udah banyak amalan saya. Tapi kalau tidak dijaga lisannya, ya, tidak dijaga tangannya dari menzolimi orang lain, ya, maka akan berkurang pahala-pahala itu, bahkan habis, seperti dalam hadis ini, naudzubillah, ya. Jangan sampai terjadi, ya. Maka jaga benar-benar amalan-amalan kita, ya. Jangan sampai pahalanya berpindah kepada orang lain, ya. Dan yang paling biasanya seorang mudah terjatuh itu, ya, biasanya permasalahan ghibah, ya. Ketemu dengan temannya, membicarakan, ya, kejelekan temannya yang lain, ya. Seolah nggak ada pembahasan yang lain. Mudah sekali untuk melakukan itu. Dia nggak sadar, ya. Nah, kalau dia tidak minta maaf atas dosa ghibah ini, ya, nanti pahala dia akan diambil oleh orang yang telah dia ghibahi. Maka hati-hati, ya. Kalau mau berbicara dipikir dulu, ya.
ada maslahatnya atau tidak. Kalau ada maslahatnya silahkan berbicara secukupnya. Kalau tidak ada maslahatnya, nah diam. Itu lebih selamat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna fa in wajajta wajajna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam masuk di waktu pagi, ya. Sekarang dia masuk waktu pagi nih. Fa inal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Maka semua anggota badan kita, tangan, kaki dan lain sebagainya, itu tunduk kepada lisan. Menyerahkan semuanya kepada lisan. Maka semua anggota badan berkata, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah tentang kami. Fa inna ma nahnu bika. Kami ini, ya, seluruh anggota badan, itu tergantung kamu, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, wahai lisan, maka kami pun yang lain nih, tangan, kaki dan sebagainya akan lurus. Wa ini wajadta, tapi kalau kamu bengkok wahai lisan, wajajna, maka kami pun akan ikut bengkok. Ya. Nah, jadi siapa pengendalinya? Lisan. Nah, kalau lisannya bisa dijaga, lisannya lurus, anggota badan yang lain juga akan lurus, ya. Akan baik. Ya. Tapi kalau lisan tidak bisa dijaga, ya, tidak terkontrol, ya, nah maka anggota badan yang lain juga akan ikut bengkok, akan ikut tidak terkontrol. Ya. Nah, hadis ini menambah, ya, bukti pentingnya untuk hifdzul lisan, menjaga lisan. yakni dengan diam, ya, tidak berbicara kecuali kebaikan. Dan orang yang sanggup menjaga lisannya, ya, ada pahala yang besar bagi dia. Pahalanya adalah jannah. Ya. Subhanallah, orang yang bisa menjaga lisannya, ya, maka keutamaannya adalah jannah. Hadis yang tidak asing bagi kalian, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjaga untukku, menjamin untukku apa yang ada di antara dua lahyahnya, apa yang ada di antara dua tulang dagunya, ya, atau tulang rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga atau menjamin apa yang ada di antara kedua kakinya, itu kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku jamin dia masuk surga. Orang yang sanggup menjaga apa yang diantara kedua lahyahnya, itu lisannya, ya, dan menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan, maka Allah jamin, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin dia masuk ke dalam jannah. Nah,
dikarenakan pahalanya dan keutamaannya adalah surga, menunjukkan kalau apa? Menjaga lisan itu tidak mudah. Menjaga kemaluan itu tidak mudah. Menjaga lisan dari perkara yang haram, menjaga kemaluan dari perkara yang haram itu tidak mudah. Tidak gampang. Butuh kekuatan iman. Butuh perjuangan. Tidak mudah. Karena keutamaannya adalah jannah, surga. Maka beruntunglah seorang yang dia mampu menjaga lisannya dari perkara yang haram dan mampu menjaga kemaluannya dari perkara yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang seseorang dia mengucapkan suatu ucapan yang dia anggap remeh, ucapan tersebut tidak berpengaruh, ucapan yang ringan, Nah, dianggap seperti itu. Sehingga dia mudah mengucapkannya, tanpa beban mengucapkannya. Namun ternyata karena sebab ucapan tersebut, dia terjerembab ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi warahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha wa yahwi biha fin nar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba ada yang dia mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikir terlebih dahulu. Karena dia menganggap enteng, menganggap remeh kalimat itu, sehingga tanpa pikir panjang dia mengucapkan kalimat itu. Namun ternyata satu kalimat tersebut menyebabkan dia jatuh terjun ke dalam neraka jahanam yang jauhnya atau dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Terjun ke neraka jahanam yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Karena sebab satu kalimat yang dia tidak pikir dulu. Nah, satu kalimat menjadi malapetaka bagi dia. Nah, kalau peribahasa mulutmu harimaumu, Nah, kalau hanya sekedar diterkam harimau, ujungnya cuma mati, selesai. Tapi ini ujung-ujungnya adalah terjun ke neraka jahanam. Artinya seorang mukmin harus berhati-hati dengan lisannya, jangan sampai satu kalimat menjadi malapetaka bagi dia di dunia dan di akhirat. Satu kalimat. Na'udzubillah. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk belajar diam. Gak usah banyak bicara. Kalau itu bukan kebaikan. Diam. Diam bukan berarti takut dianggap pengecut, dianggap ini dan itu, bukan. Tapi diam karena takut terjatuh ke dalam ucapan-ucapan yang dilarang. Sahabat
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairu ma 'alal ardi syai'un ahwaj ila tuli sijnin min lisan." Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, itu demi Allah. Tidak ada di atas muka bumi ini sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjara dalam waktu yang lama daripada lisannya. Jadi sesuatu yang paling butuh untuk ditahan adalah lisan. Yang demikian karena sebab tadi, satu kalimat itu udah sangat berbahaya, kalau itu bukan kebaikan. Nah, maka sesuatu yang paling butuh untuk ditahan terus menerus, dijaga, adalah lisan. Demikian juga ucapan dari sahabat yang lain. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pun pernah mengatakan, "Ta'allamu samta kama ta'allamun al-kalam." Ta'allamu samta kama ta'allamul kalam. Belajarlah untuk somt, diam. Sebagaimana kalian belajar berbicara. Fa inna somta hilmun azim. Karena sesungguhnya somt, diam itu adalah sifat hilm yang agung. Kelembutan, kesabaran, masuk dalam sifat hilm ini. Kebijaksanaan, masuk dalam sifat hilm ini. Diam itu sifat hilm yang sangat agung. Wa kun ila an tasma'a ahras minka ila an tatakallam. Jadilah engkau orang yang lebih semangat mendengar daripada semangat berbicara. Nah, ini juga adalah arahan dan bimbingan dari beliau untuk kita menjaga lisan kita. Tidak sembarangan berbicara. Belajarlah diam, sebagaimana kita belajar berbicara. Hendaklah lebih semangat untuk diam, mendengar, daripada semangat untuk berbicara. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, imla'ul khair khairun minas samt, was-samtu khairun min imla'i syarr. Mengisi kebaikan itu lebih baik daripada diam. Mengisi atau memenuhi kebaikan-kebaikan itu lebih baik daripada diam. Wasamtu khairun min imla'i syarr, dan diam lebih baik daripada mengisi kejelekan. Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, afdalul Islam as-samtu hatta yaslaman nasu mink. Islam yang paling utama adalah as-samt, diam. Sehingga manusia selamat dari keburukan lisanmu.
Al-Imam Abdurrahman bin Syuraih, beliau juga pernah mengatakan, "Lau anna 'abdan ikhtara li nafsihi, makhtara afdal min as-samt." Seandainya seorang hamba itu memilih sesuatu untuk dirinya, maka tidak ada yang lebih utama untuk dia pilih daripada as-samt, diam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menasihati anak muda, ya, dari murid-murid beliau, ya, santrinya beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ilzami samta. Ini nasihat seorang guru kepada muridnya. Ilzami samta. Ya. Tetapilah as-samt, diam. Ya. Yakni jagalah lisan, diamlah. Ya. Tetapi itu, ya, menetapi diam. Ila an yalzamaka takallum. Ya. Sampai kamu memang harus berbicara. Ya. Kalau harus berbicara, berbicara. Pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Ya. Dan itu mengandung maslahat. Ya. Fa innama aktsaru man yandamu innama yandamu idza huwa nataqa. Karena kata beliau, kebanyakan orang yang menyesal itu adalah menyesal karena dia berbicara. Wa qalla man yandamu idza sakata. Dan sedikit orang yang menyesal karena dia diam. Sedikit. Kebanyakan orang menyesal tuh, aduh, kenapa saya bilang begitu kemarin. Nah, kebanyakan orang menyesal itu karena sebab berbicara. Sedikit orang yang menyesal karena diam. Maka nasihat beliau adalah untuk menetapi diam. Sampai benar-benar memang harus berbicara, maka berbicara. Ya. Karena kebanyakan orang itu menyesal ketika dia berbicara, dan sedikit orang yang menyesal ketika dia diam. Nah, kita tutup dengan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ya lisan, kul fagnam, awiskut waslam, qabla an tandam. Wahai lisan, berkatalah, fagnam, dan raihlah ghanimah. Jadi dengan kata-kata yang baik, ya, mendapatkan pahala yang banyak. Awiskut, atau wahai lisan kamu diam, waslam, maka kamu selamat. Qabla an tandam, kamu selamat sebelum kamu menyesal. Nah, baik, intinya seorang mukmin hendaknya dia banyak belajar diam, ya, agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Tidak berbicara kecuali kebaikan, ya. Nah, dan jelas maslahatnya, jelas kebaikannya, nampak kebaikannya, maka berbicaralah, ya. Kalau tidak, maka berusahalah untuk menahan diri, karena khawatir ternyata apa yang dia ucapkan itu menjadi sebab keburukan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga lisan-lisan kita semua, ya, agar tidak terjatuh ke dalam keburukan dan kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan,
dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.